Sifat fisika molekul organik seperti pKa dan koefisien partisi berhubungan erat dalam mendesain metode analisis. Kemudian, gabungan beberapa gugus fungsional dalam suatu molekul obat akan menentukan keseluruhan sifat-sifat molekul obat tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai bahan obat. Bahan obat itu sendiri terdiri dari dua jenis. Yang pertama yaitu senyawa anorganik dan senyawa organik. Senyawa anorganik terdiri dari netral, asam, basa, dan garam organik. Sementara senyawa organik terdiri dari asam lemah, molekul netral, garam organik, dan basa lemah. Selanjutnya perhitungan pH untuk asam dan basa dalam larutan air. Adapun persamaannya yaitu Kw sama dengan H+ dikali OH-. Kedua ruas ini sama-sama dikali dengan min log. Menjadi min log Kw sama dengan min log H+ dikali OH-. Dengan P sama dengan min log, maka PKW sama dengan pH ditambah dengan POH. Pada suhu kamar, harga Kw sama dengan 1 kali 10 pangkat min 14. Dengan PKW sama dengan 14, maka pH ditambah POH sama dengan 14. Selanjutnya, analisis fisika kimia. Yang pertama teori. Teori terbagi menjadi 3 yaitu Arrhenius, Bronsted, dan Lewis. Terus asam, ada donor hidrogen H+, donor proton, akseptor pasangan elektron. Terus basa, donor hidroksida OH-, akseptor proton, donor pasangan elektron. Baik, selanjutnya materi asam lemah dan basa lemah. Asam lemah dalam larutan air tidak terionisasi sempurna dan berada dalam kesetimbangan dengan asam yang tidak terdisosiasi. Adapun contoh soalnya seperti C6H5COONa itu merupakan garam asam lemah dari C6H5COOH. A10M solusi dari C6H5COONa itu merupakan memiliki pH 8,6. Yang pertama ada hitung OH- dari C6H5COONa, yang kedua ada hitung K dari C6H5COO- yang bereaksi dengan H2O menghasilkan C6H5COOH dan bereaksi dengan OH. Yang ketiga hitung Ka dari C6H5COOH. Selanjutnya ada pKa dan kekuatan asam basa. Reaksi suatu larutan tergantung pada tetapan disosiasi asam Ka dan tetapan disosiasi basa atau Kb. Suatu larutan bereaksi netral jika Ka sama dengan Kb, bereaksi asam jika Ka lebih dari Kb dan bereaksi basa jika Kb lebih dari Ka. Yang pertama untuk asam, semakin kecil nilai pKa maka asam tersebut semakin kuat dan begitu pula sebaliknya. Yang kedua untuk basa, semakin besar nilai pKa maka basa tersebut semakin kuat dan begitu pula sebaliknya. Selanjutnya yaitu persamaan Henderson-Hasselbalch, yang dimana persamaan ini berguna untuk larutan buffer. Dalam larutan buffer, meskipun secara lengkap mungkin memerlukan beberapa jenis perhitungan yang berbeda, selalu ada bagian yang memerlukan kaitan antara pH atau POH dari larutan buffer dengan konsentrasi dari komponen buffer. Secara keseluruhan, masalah umumnya dapat dengan mudah diselesaikan melalui persamaan yang sederhana, yang dikenal sebagai persamaan Henderson-Hasselbalch. Secara hipotesis digunakan asam lemah Ha misalnya HC2 H3O2 dan garamnya Na misalnya NaC2H3O2. Dimulai dengan menuliskan persamaan yang sudah sangat dikenal. Contohnya Ha tambah H2O menjadi H3O plus tambah A minus, yang dimana konstanta disosiasi asam sama dengan H3O plus dikali dengan konsentrasi basa konjugat per konsentrasi asam. Kemudian susun kembali sisi kanan persamaan untuk mendapatkan konstanta disosiasi asam sama dengan H3O plus dikali konsentrasi basa konjugat per konsentrasi asam. Sekarang ambil harga logaritma negatif dari masing-masing sisi persamaan tersebut. Min log konstanta disosiasi asam sama dengan min log H3O plus dikali min log konsentrasi basa konjugat per konsentrasi asam. Ingat bahwa pH sama dengan min log H3O plus dan logaritma negatif dari konstanta disosiasi asam sama dengan min log konstanta disosiasi asam.
yang dimana logaritma negatif dari konstanta disosiasi asam sama dengan keasaman larutan penyangga dikurang logaritma konsentrasi basa konjugat per konsentrasi asam. Baik, saya lanjut. pH sama dengan pK A ditambah log A minus per log HA atau pH sama dengan pKa tambah log konjugat basa per asam. Penurunan yang sama untuk larutan buffer dari basa lemah B dan garamnya, misal BH plus Cl minus dimulai dengan B ditambah H2O setara dengan BH plus ditambah OH minus. Kb sama dengan BH plus OH minus per B sama dengan OH minus BH plus per B, dan hasil persamaan akhir adalah POH sama dengan PKB plus log BH plus per B atau POH sama dengan PKB plus log konjugat asam per basa. Selanjutnya, ionisasi molekul obat. Ionisasi dinyatakan sebagai pKa, merupakan sifat penting struktur elektronik karena mempengaruhi absorpsi dan kemampuan obat menembus membran sel. Transport obat selama fase farmakokinetika ditentukan oleh peningkatan kelarutan bentuk ionik dan peningkatan kemampuan bentuk anionik berpenetrasi ke dalam lapisan lipid bilayar membran. Obat harus menembus banyak barrier lipid sebelum mencapai reseptor di sisi aktifnya. Membran sel terdiri dari berbagai spesies ionik atau fosfolipid protein yang dapat menolak atau mengikat senyawa ionik. Juga banyak kanal ion atau dilapisi gugus fungsi polar. Obat melewati membran dalam bentuk teter ion, tetapi jika ionisasi mungkin terjadi, bekerja dalam bentuk ion. Obat dengan rentan pKa 6-8 menguntungkan karena setelah melewati membran, bentuk teter ionnya sangat mungkin menjadi terion. Selanjutnya yaitu pertimbangan di atas tidak berlaku untuk obat dengan mekanisme transport aktif. Tingginya derajat ionisasi dapat mencegah obat diabsorpsi sehingga mencegah toksisitas sistemik. Kemudian menguntungkan untuk desinfektan topikal atau antibakteri sulfonamid untuk tujuan terapi infeksi saluran cerna. Derajat ionisasi dinyatakan dengan persamaan Henderson-Hasselbalch, yaitu persen terion sama dengan 100/1 ditambah antilog dikali pH dikurang pKa. Nilai pKa suatu molekul obat terkait dengan formulasi obat dan dalam desain metode analisis untuk penentuan kadarnya. Persamaan untuk menghitung persentase ionisasi asam dan basa adalah yang pertama yaitu asam. Persen ionisasi sama dengan 10 pH dikurang pKa per 1 ditambah 10 pH dikurang pKa dikali 100%. Yang kedua yaitu basa. Persen ionisasi sama dengan 10 pKa dikurang pH per 1 ditambah 10 pKa dikurang pH dikali 100%. Distribusi ion dalam molekul obat. Distribusi elektron dalam molekul obat dapat diestimasi dan ditentukan dengan metode eksperimental, seperti pengukuran momen dipol, NMR, atau difraksi sinar X. Difraksi sinar X sangat akurat menentukan peta densitas elektron, tapi hanya molekul dalam bentuk padatan. Perhitungan distribusi elektron secara teliti dan mudah dapat dilakukan dengan metode mekanika kuantum. Selain itu, mekanika kuantum juga dapat digunakan untuk menghitung energi orbital terdelokalisasi. Larutan buffer. Buffer adalah larutan yang digunakan untuk mempertahankan nilai pH. Nilai pH tertentu agar tidak banyak berubah selama reaksi kimia berlangsung. Buffer biasanya merupakan campuran dari larutan asam basa lemah dengan asam basa kuat. Selanjutnya yaitu hidrolisis garam. Hidrolisis berasal dari kata hidro yang berarti air dan lisis yang berarti penguraian. Larutan garam merupakan larutan yang didapat dari hasil reaksi asam dan basa, sehingga hidrolisis garam adalah penguraian garam oleh air yang menghasilkan asam dan basanya kembali. Selanjutnya yaitu reaksi hidrolisis garam. Ada 3 reaksi yang terjadi pada hidrolisis garam, yaitu hidrolisis sempurna, hidrolisis sebagian, dan tidak terhidrolisis.
Hidrolisis sempurna terjadi dari senyawa asam lemah dan basa lemah. Hidrolisis sebagian terjadi dari senyawa basa kuat dan asam lemah. Reaksi yang tidak terhidrolisis terjadi dari asam kuat dan basa kuat. Contoh dari reaksi hidrolisis garam tersebut adalah sebagai berikut. A. Reaksi hidrolisis garam sebagian. NaCH3COO menjadi Na+ tambah CH3COO-. Selanjutnya CH3COO- ditambah H2O menjadi CH3COOH ditambah OH-. Baik, yang selanjutnya reaksi hidrolisis garam sempurna, yang mana CH3COO NH3 menjadi CH3COO- tambah NH4+. NH4+ ini tambah H2O menjadi NH3 tambah H2O+. CH3COO- tambah H2O menjadi CH3COOH tambah OH-. Sifat garam pada hidrolisis sempurna memiliki bergantung pada nilai Ka dan Kb, yang mana apabila Ka sama dengan Kb, maka garam tersebut bersifat netral. Jika Ka lebih dari Kb, maka garam tersebut bersifat asam. Sedangkan jika Kb lebih dari Ka, maka garam tersebut bersifat basah. Nah, pada reaksi hidrolisis, jumlah garam yang memiliki hidrolisis hanya sedikit, tetapi tetap menyebabkan perubahan nilai pH larutan. Karena itu, reaksi hidrolisis juga disebut reaksi kesetimbangan. Nah, pada reaksi hidrolisis, jumlah garam yang memiliki hidrolisis hanya sedikit, tetapi menyebabkan perubahan nilai pH larutan. Karena itu, reaksi hidrolisis juga disebut sebagai reaksi kesetimbangan. Tetapan kesetimbangan reaksi hidrolisis disebut tetapan hidrolisis atau KW. pH larutan garam dari asam kuat dan basah kuat yang tepat habis bereaksi adalah pH sama dengan 7 netral. Yang mana nilai suatu pH larutan garam dari asam basah dan basah kuat dihitung berdasarkan nilai tetapan hidrolisis atau KH dan tetapan ionisasi asam dan basa atau Ka dan Kb. Nilai garam dari asam kuat dan basah lemah pH kurang dari 7. Nah, garam ini bersifat asam. Selanjutnya, aktivitas kekuatan ion dan konstanta dielektrik. Konstanta dielektrik adalah suatu besaran tanpa dimensi yang merupakan rasio antara kapasitas elektrik medium terhadap vakum. Konstanta dielektrik dapat dirumuskan sebagai E sama dengan Cx Cy. Konstanta dielektrik berhubungan dengan kepolaran suatu zat. Zat yang memiliki konstanta dielektrik yang tinggi merupakan zat yang bersifat polar. Contoh dari konstanta dielektrik misalnya min Kd air sama dengan 80,4, min Kd etanol sama dengan 25,7, min Kd gliserin sama dengan 43,0, min Kd propilen glikol sama dengan 33,0. Untuk pembagian senyawa organiknya, yang pertama itu ada asam lemak, yaitu R kurang COOH, molekul netral, non-ionik, garam organik R, COONA, AR, COONA, RNH2, HCl, NaOAr. Terus basah lemak RNH2, ArNH2. Selanjutnya yaitu koefisien partisi. Koefisien partisi dan log P. Suatu kesetimbangan zat terlarut yang didistribusikan antara fase hidrofobik dan fase hidrofilik dibuat dalam alat khusus seperti corong pemisah yang memungkinkan pemisahan sampel dari mana log P ditentukan. Di sini, zat hijau memiliki kelarutan lebih besar pada lapisan bawah daripada di lapisan atas. Untuk perkiraan pertama, fase nonpolar dalam eksperimen semacam itu biasanya didominasi oleh bentuk zat terlarut yang tidak terionisasi, yang netral secara elektrik, meskipun ini mungkin tidak benar untuk fase berair.
Untuk mengukur koefisien partisi dari zat terlarut yang dapat diionisasi, pH fase berair disesuaikan sedemikian rupa sehingga bentuk senyawa utama dalam larutan adalah tidak terionisasi atau pengukurannya pada pH tersebut memerlukan pertimbangan semua spesies tidak terionisasi dan terionisasi. Baik, selanjutnya koefisien partisi untuk senyawa yang dapat diionisasi, disingkat log P pangkat 1, diturunkan untuk kasus-kasus di mana terdapat bentuk molekul yang dominan. Sehingga seseorang harus mempertimbangkan partisi dari semua bentuk, terionisasi dan tidak terionisasi, antara dua fase dan juga interaksi dari dua kesetimbangan, partisi dan ionisasi. M digunakan untuk menunjukkan jumlah bentuk terionisasi. Untuk bentuk pertama, 1 sama dengan 1, 2 sampai dengan M. Logaritma untuk koefisien partisi tersebut didefinisikan dengan cara yang sama seperti bentuk yang tidak terionisasi. Misalnya, untuk partisi air oktanol, maka log P1 oktanol per air sama dengan log zat terlarut pangkat 1 oktanol dibagi zat terlarut pangkat 1 air. Next. Untuk membedakan antara hal ini dan koefisien partisi standar tidak terionisasi, untuk yang tidak terionisasi sering diberi simbol log P pangkat 0, sehingga ekspresi untuk zat terlarut terionisasi menjadi perpanjangan persamaan ini dalam kisaran nilai 1 lebih besar daripada 0. Selanjutnya yaitu stabilitas obat. Stabilitas obat adalah kemampuan suatu produk untuk mempertahankan sifat dan karakteristiknya agar sama dengan yang dimilikinya pada saat dibuat, identitas, kekuatan, kualitas, kemurnian dalam batasan yang ditetapkan sepanjang periode penyimpanan dan penggunaan atau shelf life. Selanjutnya, expiration date, di mana waktu yang tertera pada kemasan yang menunjukkan batas waktu diperbolehkannya obat tersebut dikonsumsi karena diharapkan masih memenuhi spesifikasi yang ditetapkan. Selanjutnya, shelf life atau waktu simpan adalah periode penggunaan dan penyimpanan, yaitu waktu di mana suatu produk tetap memenuhi spesifikasinya jika disimpan dalam wadahnya yang sesuai dengan kondisi penjualan di pasar. Selanjutnya, ruang lingkup dan alasan uji stabilitas obat. Ruang lingkup diantaranya bahan baku obat dan ekspien, R&D formulasi, bahan uji klinik, obat untuk dipasarkan, reformulasi, perubahan tempat pembuatan, mengatasi kesulitan, keluhan pasien, produk dalam distribusi, penyimpanan produk oleh pasien, stabilitas in vivo. Selanjutnya, alasan. Yang pertama, kepentingan pasien, yang kedua, reputasi produsen, yang ketiga, mengikuti peraturan, yang keempat membuat database yang penting untuk formulasi produk lain. Pada materi elemen penting untuk program uji stabilitas, yang pertama komitmen pada kualitas, kedua dasar teori sensitifik, ketiga pengetahuan tentang peraturan, keempat standar farmakope, kelima komunikasi efektif R dan D, produksi, QC or QA, bagian keluhan dan regulasi, keenam metode analitik yang digunakan, ketujuh, monitoring cermat untuk anggaran stabilitas. Yang terakhir, kemampuan manajerial untuk mengkoordinasi dan mengoptimalisasi program. Pada materi stereokimia obat, pada interaksi obat reseptor, ada dua hal penting, yaitu distribusi muatan elektronik dan bentuk konformasi obat reseptor. Aktivitas obat tergantung pada tiga faktor struktur yang penting. Yang pertama, stereokimia molekul obat. Kedua, jarak antar antop dan gugus. Ketiga, distribusi elektronik dan konfigurasi molekul. Pada perbedaan aktivitas farmakologis dari beberapa stereoisomer disebabkan oleh tiga faktor. Yang pertama, perbedaan distribusi isomer dalam tubuh. Kedua, perbedaan sifat-sifat interaksi obat reseptor. Dan yang terakhir, perbedaan absorpsi isomer pada permukaan reseptor yang sesuai. Selanjutnya yaitu isosteris adalah kelompok atom-atom dalam molekul yang mempunyai sifat kimia atau fisika yang mirip karena mempunyai persamaan ukuran, keelektronegatifan atau stereokimia. Contohnya, ion karboksilat COO dan ion sulfamid SO2-NR-. Contoh yang kedua, gugus keton CO dan gugus sulfon SO2. Contoh yang ketiga, gugus klorida Cl dan gugus trifluorometil CF3. Note, N2 dan CO masing-masing memiliki total
elektron 14, sama-sama tidak bermuatan dan menunjukkan sifat fisik yang relatif sama, seperti kekentalan, kerapatan, indeks refraksi, tetapan dielektrik, dan kelarutan. Next, contoh modifikasi isosterisme, pergantian gugus es pada cincin fenotiazin dan cincin tioxanten dengan gugus etilen CH2CH2 menghasilkan cincin dihidrobenzazepin dan dibenzosikloheptadin yang berkhasiat berlawanan. Selanjutnya, sebagian besar obat dengan aktivitas farmakologis yang sama umumnya memiliki gambaran struktur tertentu. Dari gambaran sterik dikenal berbagai macam struktur isomeri, antara lain isomer geometrik, isomer konformasi, diastereoisomer, dan isomer optik. Selanjutnya kita masuk ke pengukuran rotasi optik. Cahaya terpolarisasi melewati larutan yang bersifat optis aktif sehingga arah polarisasi cahaya akan berputar. Peristiwa ini disebut rotasi optik. Interaksi suatu senyawa organik tertentu dengan cahaya terpolarisasi dianalisis dengan polarimeter, yaitu alat yang digunakan untuk mengukur besaran yang terjadi akibat interaksi suatu senyawa organik dengan cahaya terpolarisasi. Peristiwa rotasi optik dijumpai salah satunya pada gula. Pengukuran rotasi optik dapat dimanfaatkan dalam bidang kesehatan, yaitu untuk menganalisis spesifikasi bahan obat dan produk obat. Rotasi optis yang diamati atau diukur dari suatu larutan bergantung kepada jumlah senyawa dalam tabung sampel, panjang jalan atau larutan yang dilalui cahaya, temperatur pengukuran, dan panjang gelombang cahaya yang digunakan. Untuk mengukur rotasi optik diperlukan suatu besaran yang disebut rotasi spesifik, yang diartikan suatu rotasi optik yang terjadi bila cahaya terpolarisasi melewati larutan dengan konsentrasi 1 gram per mililiter sepanjang 1 desimeter. Baik, selanjutnya rotasi spesifik dapat dihitung dengan menggunakan persamaan di samping. Adapun keterangannya, alfa sama dengan rotasi optik, C sama dengan konsentrasi larutan gram per mol larutan, 1 sama dengan panjang jalan atau larutan yang dilalui cahaya dalam desimeter. Lambda, panjang gelombang cahaya, T sama dengan temperatur. Selanjutnya, rotasi optik. Rotasi optik yang termati dapat berupa rotasi yang searah jarum jam. Rotasi ini disebut putar kanan dan diberi tanda plus. Sedangkan senyawa yang diukurnya disebut senyawa dextro. Rotasi yang berlawanan dengan arah jarum jam disebut putar kiri dan diberi tanda minus. Senyawanya disebut senyawa levo. Polarimetri dapat digunakan untuk mengukur rotasi optik, konsentrasi sampel, dan juga untuk menghitung komposisi isomer optik dalam campuran rasemik. Selanjutnya, materi, profil, fisika, kimia, molekul, obat. Yang pertama, paracetamol meliputi obat analgetika antipyretika dengan gugus amida. Yang kedua, gugus amida atau netral, gugus hidroksifenolik atau asam sangat lemah dengan pKa 9,5. Dan yang ketiga, hampir semua amida dengan sangat stabil terhadap hidrolisis. Samping merupakan rumus struktur dari paracetamol. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah aspirin. Meliputi yang pertama obat analgetika, yang kedua antipyretika, yang ketiga gugus asam karboksilat atau asam lemah dengan pKa 3,5, ester fenolik atau tidak stabil, koefisien partisi yang tidak terionisasi pada pH sampai plus 631 atau oktanol atau air dapat mengalami hidrolisis. Yang keempat, ester dengan cepat oleh OH. Nah, di samping merupakan rumus struktur dari aspirin. Selanjutnya yaitu
isoprenalin, yang dimana obat ini termasuk obat simpatomimetik, gugus amin sekunder basa pKa 8,6, gugus benzil alkohol netral, gugus katekol asam lemah pKa 10-12. Kemudian koefisien partisi dalam bentuk tak terionisasi sangat mudah larut dalam air. Kemudian molekul mudah dioksidasi paparan sinar atau udara di samping rumus molekul dari isoprenalin. Kemudian selanjutnya prednisolon. Ini termasuk obat kortikosteroid, gugus keton atau netral, gugus alkohol primer, sekunder, tersier atau netral, koefisien partisi dalam P sama dengan plus 70. Oktanol atau air tidak mengalami ionisasi. Reaksi eliminasi karena pengaruh panas pada ester berlangsung secara cepat. 5. Fluorouracil, obat anti kanker. Gugus ureida nitrogen A asam pK 7,0, gugus ureida nitrogen B asam sangat lemah pK 13,00, koefisien partisin dalam bentuk tak terionisasi P sama dengan plus 0,13 oktanol atau udara, molekul cukup stabil. Selanjutnya sulfadiasin, obat antibakteri. Gugus cincindiasin basa sangat lemah pK 2, gugus nitrogen sulfonamid asam lemah pK 6,5, gugus amin aromatis basa lemah pK kurang dari 2. Koefisien partisin dalam bentuk tak terionisasi P sama dengan kurang lebih 0,55 oktanol atau air. Selanjutnya, profil fisikokimia molekul obat. Yang ketujuh, garam organik, di mana larutan dalam air dan tidak larut dalam pelarut organik. Contohnya C6H5COONA, Na-benzoat, tiamin HCl, kodein HCl, papaverin HCl, Na-salisilat, tetrasiklin HCl, morfin HCl, piridoksin HCl. Terus yang ke-8 itu molekul netral. Umumnya sukar larut dalam air, contoh kloramfenikol dan paracetamol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari Farmasi A1 ingin menjelaskan mengenai analisis fisika kimia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Suraya Muhbasir dengan NIM akhiran 025 selaku moderator pada kali ini. Baik, adapun penjelasannya yang pertama, saya persilahkan kepada materi pertama. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Andi Ninas Anissa Aulia, NIM 001. Di sini saya ingin membacakan terkait pendahuluan. Untuk kimia farmasi merupakan suatu disiplin ilmu gabungan kimia dan farmasi yang terlibat dalam desain, isolasi sintesis, analisis, identifikasi, pengembangan bahan-bahan alam, dan sintesis yang digunakan sebagai obat-obat farmaseutika yang dapat digunakan untuk terapi. Bidang ini juga melakukan kajian terhadap obat yang sudah ada, berupa sifat kimia fisika, struktur, serta hubungan struktur dan aktivitas. Kemudian, kimia farmasi bertujuan untuk mengetahui sifat-sifat kimia dan fisika dari bahan obat maupun obat jadi. Khusus untuk bahan obat atau bahan yang berasal dari alam dipelajari dalam ilmu farmakognosi dan fitokimia. Sehingga dalam ilmu kimia, farmasi umumnya dipelajari bahan obat atau obat yang berasal dari bahan sintetik. Terima kasih, saya lanjutkan. Saya persilakan kepada Dalila untuk membacakan slide selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Dalila Amanidah Madi dengan akhiran NIM 002. Kimia farmasi merupakan ilmu yang berkaitan dengan beberapa bidang ilmu lain, diantaranya kimia organik, mempelajari tentang sifat, struktur, mekanisme, dan reaksi senyawa organik. Salah satu bagian dari kimia organik yang sangat penting
yaitu bahasan mengenai gugus fungsi senyawa karbon. Gugus fungsi adalah atom atau gugus atom yang merupakan ciri khas penentu sifat dari golongan. Contoh sediaan farmasi dari senyawa organik yang memiliki gugus fungsi antara lain asam karboksilat, asam asetil salisilat, asam salisilat, gugus fenol, paracetamol antalgin, alkaloid, dan kafein. Yang kedua ada biokimia. Biokimia adalah cabang ilmu yang mempelajari struktur kimia, zat-zat kimia, reaksi kimia, dan interaksi obat yang terdapat di dalam makhluk hidup. Misalnya, denaturasi protein, reaksi enzimatik. Yang ketiga ada ilmu farmakologi. Ilmu farmakologi ini mempelajari mengenai pengetahuan seluruh aspek mengenai obat, seperti sifat kimiawi dan fisiknya. Farmakokinetik atau absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekspresi obat, serta farmakodinamik, terutama cara dan mekanisme kerja obat. Terima kasih, saya lanjutkan kepada pemateri ketiga. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurus Dayanti Ladi, NIM 003. Jadi di sini saya akan membahas mengenai obat. Seperti yang kita ketahui, obat adalah zat bahan kimiawi, hewani, maupun nabati yang dalam dosis layak dapat meringankan, mencegah, dan menyembuhkan penyakit atau gejala-gejalanya. Berdasarkan sumbernya, obat yang ada dewasa ini digolongkan menjadi 3, yaitu yang pertama ada obat alamiah. Obat alamiah yaitu obat yang terdapat di dalam, contohnya itu obat yang terdapat di alam, contohnya itu ada kuinin pada tanaman, minyak ikan pada hewan, serta mineral-mineral. Selanjutnya ada obat semi-sintetik, yaitu obat hasil sintetis yang bahan dasarnya berasal dari bahan obat yang terdapat di alam. Contoh ada morfin menjadi kodein. Selanjutnya yang ketiga ada obat sintetis murni, yaitu sintesis obat dari bahan dasar yang tidak berkhasiat didapatkan senyawa obat dengan khasiat farmakologis. Contohnya itu obat-obat golongan antihistamin dan diuretika serta yang lainnya. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Aulia Rizky. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Aulia Rizky dengan akhiran NIM 004 akan melanjutkan untuk materi selanjutnya terkait metabolisme. Yang pertama, metabolisme obat. Nah, di sini pada metabolisme obat ada 2 fase. Yang pertama itu fase perombakan, di mana fase ini merupakan bertujuan untuk membuat senyawa obat menjadi lebih polar dan mudah diekspresikan dengan cara memasukkan gugus baru ke dalam molekul obat atau gugus fungsional yang ada. Fase perombakan ini dapat berupa proses oksidasi, reduksi, dan hidrolisis. Contohnya yaitu reaksi oksidasi asetanilit menjadi asetaminofen. Selanjutnya, untuk fase konjugasi, di mana fase ini bertujuan untuk melindungi gugus fungsi suatu obat atau metabolit obat dengan gugus baru, seperti glukuronat, sulfat, dan asam amino yang diperoleh dari fase perombakan. Konjugasi dapat juga terjadi melalui reaksi metilasi seperti N-metilasi, O-metilasi, dan S-metilasi. Contohnya seperti reaksi konjugasi glukuronat. Untuk selanjutnya terkait mekanisme kerja obat. Mekanisme kerja obat yang paling umum adalah terkait pada tempat reseptor. Reseptor melokalisasi efek obat. Tempat reseptor berinteraksi dengan obat karena memiliki bentuk kimia yang sama. Obat dan reseptor saling berikatan seperti gembok dan kuncinya untuk menimbulkan efek terapeutiknya. Setiap sel dalam tubuh memiliki kelompok reseptor yang unik. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Irna Indah Wulandari dengan akhiran nomor NIM 005. Di sini saya akan membacakan tentang analisa farmasi kualitatif. Analisa farmasi kualitatif itu meliputi analisa secara fisika, identifikasi secara organoleptis, kelarutan, tetapan fisika, dan mikroskopis. Kimia analisa dengan menambahkan zat-zat kimia ke dalam bahan obat-obat yang diperiksa sehingga menimbulkan reaksi-reaksi tertentu yang dapat diidentifikasi secara kasat mata, seperti terbentuknya endapan, warna, bau, dan lainnya. Mikroskopis analisa ini adalah dengan melihat partikel dari unsur atau senyawa
yang terkandung dalam bahan obat-obat. Dapat dilihat langsung menggunakan mikroskop atau direaksikan terlebih dahulu dengan zat kimia tertentu, kemudian dilihat menggunakan mikroskop. Instrumental yaitu analisa atau penentuan jenis suatu unsur atau senyawa dari suatu bahan obat menggunakan instrumen atau alat yang kompleks atau modern, seperti spektrometer, kromatografi, atomic absorbance spectrometry atau AAS, dan lainnya. Terima kasih. Selanjutnya saya berikan kepada pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Laksa Arfanti dengan akhiran NIM 007. Untuk materi selanjutnya yaitu metode identifikasi obat secara konvensional dapat dilakukan melalui 3 tahap, yaitu yang pertama, uji pendahuluan meliputi 1. Penyanderaan atau organoleptik, yaitu mengidentifikasi sifat fisik obat menggunakan indera untuk menentukan bentuk, warna, bau, dan rasa obat. Yang kedua, penentuan sifat-sifat fisika, seperti kelarutan, penentuan titik lebur, dan titik didih. Yang ketiga, pengujian derajat keasaman obat menggunakan tes keasaman, dan penentuan unsur-unsur obat. Yang kedua, penentuan gugusan fungsional yang khas atau uji golongan. Dan yang terakhir, penentuan jenis zat berdasarkan reaksi-reaksinya dengan reaksi tertentu dan pengamatan bentuk kristal menggunakan mikroskop. Mungkin sekian dari saya persilakan untuk pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nurul Fazrila Sengka dengan NIM akhir 010. Nah, di sini saya akan memaparkan terkait tahap identifikasi obat secara konvensional. Yang pertama yaitu uji pendahuluannya. Nah, penyanderaan organoleptik adalah uji identifikasi sifat fisik obat meliputi bentuk, warna, bau, dan rasa obat menggunakan indera. Uji organoleptik ini merupakan pengamatan sifat fisik obat secara langsung dan hasil pengamatannya merupakan informasi awal yang berguna untuk analisis selanjutnya. Pada umumnya, bahan baku obat ini tidak berwarna atau berwarna putih. Oleh karena itu, adanya pewarnaan lain dari bahan obat menjadi titik awal untuk identifikasi lanjutan. Nah, adapun warna spesifik beberapa bahan obat, yang pertama yaitu dipiridamol, itu berwarna kuning. Yang kedua ada etakridin, warnanya warna kuning. Etaferin, warnanya kuning terang. Menadion, warnanya kuning terang. Niklosamida, warnanya kuning pucat. Nitrazepam, kuning muda. Riboflavin, kuning sampai kuning jingga. Tetrasiklin, berwarna kuning. Nah, kemudian yang kedua tes kelarutan. Kelarutan zat dalam pelarut tertentu merupakan sifat kimia fisik yang dapat digunakan untuk identifikasi obat. Nah, zat mempunyai kelarutan yang berbeda-beda terhadap beberapa pelarut, yaitu air, alkohol, atau pelarut lainnya. Tes kelarutan ini dilakukan dengan memasukkan sedikit zat ke dalam tabung reaksi, kemudian di dalamnya itu ditambahkan pelarut. Kemudian digoyang-goyangkan dan diamati apakah zat tersebut dapat larut atau tidak. Nah, apabila tidak ditentukan lain untuk menyatakan kelarutan zat, istilah kelarutan dalam pengertian umum kadang-kadang perlu digunakan tanpa mengindahkan perubahan-perubahan kimia yang mungkin terjadi pada pelarutan tersebut. Pernyataan pelarutan zat dalam bagian tertentu menunjukkan bahwa satu bagian bobot zat larut dalam volume tertentu pelarut. Nah, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya bawakan. Saya kembalikan untuk pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Andi Maksudul Ridho dengan akhiran NIM 011. Baiklah, saya akan melanjutkan dari materi sebelumnya. Uji kesamaan pada saat menguji kelarutan obat, perlu diuji pula kesamaan larutan atau pH kelarutan obat. Uji kesamaan larutan atau obat secara sederhana dilakukan menggunakan kertas lakmus merah atau biru. Larutan yang bersifat asam akan mengubah warna kertas lakmus biru menjadi merah, dan larutan bersifat basa akan merubah warna kertas lakmus merah menjadi biru. Hasil uji kesamaan ini dapat digunakan pula untuk mengetahui jenis senyawa yang dianalisis. Larutan senyawa-senyawa golongan asam, misalnya asam benzoat, asam sitrat,
asam askorbat, dan lain-lain. Dalam air, sudah pasti mengubah warna lakmus menjadi merah. Hasil uji ini dapat pula membedakan antara alkaloid basa dan alkaloid asam. Asam basa misalnya eferdin akan mengubah lakmus merah menjadi biru, tetapi karena sifat kebasaannya yang sangat lemah, maka perubahan lakmus merah menjadi biru hampir tidak jelas. Sedangkan alkaloid asam misalnya efedrin HCl akan mengubah lakmus biru menjadi merah dan perubahannya sangat jelas. Penentuan unsur penentuan unsur dalam identifikasi senyawa obat adalah tahap untuk menentukan keberadaan atau kehadiran unsur selain karbon, hidrogen, dan oksigen pada obat yang diidentifikasi. Unsur-unsur lain yang diperiksa tersebut adalah nitrogen, sulfur, fosfor, dan halogen. Keberadaan unsur-unsur tersebut sangat berpengaruh terhadap langkah pengujian senyawa obat tertentu. Yang kedua, uji penentuan gugus fungsional atau uji golongan. Pemeriksaan golongan senyawa karbohidrat. Pemeriksaan golongan senyawa karbohidrat dilakukan dengan bereaksi molis atau larutan naftol 3% dalam etanol dan asam sulfat pekat. Pemeriksaan dilakukan dengan cara memasukkan kurang lebih 5 mg zat uji ke dalam tabung reaksi dan melarutkannya dengan 1 mili air suling dengan mempersingkat waktu. Dapat juga digunakan larutan asli uji kelarutan zat uji dalam air, kemudian ditambahkan 5 tetes reaksi naftol ke dalam larutan uji dan dikocok. Kemudian ditambahkan 1 mili asam sulfat pekat secara hati-hati yang dialirkan melalui dinding tabung. Langkah ini dilakukan dalam lemari asam. Jika uji mengandung senyawa karbohidrat, maka di antara kedua lapisan akan terbentuk cincin berwarna ungu. Senyawa yang termasuk dalam golongan karbohidrat antara lain glukosa, fruktosa, laktosa, sukrosa, amilum, karboksi, metil selulosa atau CMC, dan lain-lain. Mungkin sekian dari saya akan ke pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adwik Nursalim. Saya akan membawakan materi selanjutnya. Maaf sebelumnya, NIM saya dengan akhiran 012. Jadi di sini pemeriksaan golongan senyawa asam organik, pemeriksaan golongan senyawa asam organik dilakukan dengan menguji larutan zat dalam air menggunakan kertas lakmus biru. Larutan ini zat uji ini akan mengubah lakmus biru menjadi merah. Senyawa yang termasuk dalam golongan asam antara lain asam sitrat, asam benzoat, asam salsilat, asetosal, asam askorbat, dan lain-lainnya. Pengujian lain yang dapat digunakan terhadap golongan asam, khususnya asam-asam yang memiliki gugus karboksilat atau gugus COH adalah dengan pembentukan senyawa ester. Pengujian terhadap golongan asam melalui pembentukan senyawa ester dilakukan dengan mereaksikan larutan uji menggunakan alkohol, misalnya metanol ataupun etanol. Dan katalisator asam sulfat pekat disertai dengan pemanasan atau penggunaan kalor. Terbentuknya senyawa ester tersebut dapat diamati dengan mencium bau ester yang terbentuk secara spesifik. Pemeriksaan golongan senyawa fenol ini dapat dilakukan dengan menguji larutan zat dalam air atau etanol dengan besi
Kalau zat uji akan membentuk warna merah sampai kalau masuk dalam golongan aminosalisilat, asam salisilat, salisilamida, dan lain-lain. Asam salisilat juga memberi hasil positif fenol karena asam salisilat di samping memiliki gugus karboksilat sebagai asam, juga memiliki gugus fungsi fenol OH yang terikat pada inti benzen pada posisi orto terhadap gugus karboksilat. Tapi karena rasanya yang asam dan mengubah lakmus biru menjadi merah, maka asam salisilat dimasukkan dalam golongan asam. Pemeriksaan golongan senyawa alkaloid dapat dilakukan dengan reaksi Mayer berlebih dan reaksi Bouchardat larutan iodium. Larutan zat uji akan membentuk endapan kuning. Jadi ada endapan kuning di situ dengan reaksi Mayer dan diperoleh endapan coklat dengan reaksi Bouchardat. Pemeriksaan senyawa sulfonamid larutan zat dalam asam klorida dengan batang korek api. Nah, keberadaan senyawa sulfonamida dalam asam klorida akan mengubah batang korek api menjadi warna jingga. Pemeriksaan senyawa barbiturat dapat dilakukan dengan menguji larutan zat dalam etanol dengan versi Zwicker. Campuran dari Zwicker yaitu ICO NO3 1% dalam etanol dan Zwicker 2 piridin sebelum direaksikan dengan reaksi Zwicker akan mengubah larutan uji menjadi warna ungu. Ya, selanjutnya saya serahkan ke materi selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya akan melanjutkan materinya, yaitu sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Abdul Jabbar, NIM saya 701001213. Uji penentuan jenis zat, uji penegasan dan pengamatan bentuk kristal. Pengamatan hasil reaksi dengan reaksi tertentu untuk melakukan pengujian menggunakan reaksi tertentu. Reaksi-reaksi yang dapat digunakan dapat dilihat pada masing monografi zat uji yang tertera dalam Farmakope Indonesia edisi 3 maupun edisi 4. Pengamatan hasil uji yang diamati berupa warna, endapan, bau yang terjadi disesuaikan dengan hasil reaksi identifikasi dalam monografi tersebut. Sebagai tambahan untuk uji identifikasi ini dapat dilihat pada buku identifikasi obat, Outerhoff dan Kovar. Uji ini dikenal sebagai reaksi warna. Sebagai contoh, berdasarkan hasil uji pendahuluan diketahui bahwa senyawa yang dianalisis merupakan golongan senyawa alkaloid. Hasil uji unsur menunjukkan bahwa selain mengandung unsur N, senyawa tersebut mengandung unsur halogen, klorida. Uji penegasan senyawa ini dapat diarahkan pada pengujian garam, hidroklorida, dan alkaloid. Misalnya efedrin HCl, paverin HCl, dan piridoksin HCl. Lakukan pengujian penegasan dengan melihat uji identifikasi yang tertera pada monografi masing-masing zat uji dalam Farmakope dan amati hasil reaksinya. Reaksi identifikasi konvensional, reaksi warna beberapa senyawa menurut Farmakope Indonesia edisi 3 adalah 1. Efedrin HCl. Prosedur atau langkah-langkah kerjanya adalah: yang pertama, larutkan 10 mg dalam 1 ml air. Tambahkan 0,5 ml larutan tembaga, sulfat, dan 2 ml larutan natrium hidroksida. Terjadi warna violet, tambahkan 1 ml eter. Kocok lapisan eter berwarna violet kemerahan, lapisan air berwarna biru. Larutkan 50 mg dalam 1 ml air. Tambahkan 4 ml natrium hidroksida selama beberapa detik dan biarkan selama 2 menit. Pisahkan lapisan organik
reaksi klorida larutan zat. Yang kedua ada aferin HCl. Prosedur atau langkah-langkah kerjanya adalah larutkan 10 mg dalam 1 ml asam sulfat, panaskan hingga suhu 160 Celcius. Akan terjadi warna violet. Larutkan lebih kurang 20 mg dalam 9 ml air yang telah tambah amonia encer. Biarkan terbentuk endapan, saring, cuci endapan dengan air, suhu lebur endapan lebih kurang 146 Celcius. Akan menunjukkan reaksi klorida. Saya serahkan ke pemateri pembicara selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Hayu Nugraha Hamzah dengan NIM terakhir 014. Di sini saya akan melanjutkan materi. Yang ketiga yaitu piridoksin HCl. Prosedur atau langkah-langkah kerjanya yaitu masukkan ke dalam 2 tabung kimia masing-masing 1 mili larutan yang mengandung 1 dan 2 mili larutan natrium asetat P 20%. Pada tabung pertama tambahkan 1 mili larutan asam borat 4%. Lalu campur, dinginkan kedua tabung hingga suhu 20 derajat. Pada masing-masing tabung tambahkan dengan cepat 1 mili larutan diklorokinoklopyramid P 0,5% dalam etanol 95% P. Dalam tabung pertama terjadi warna biru yang segera memucat dan setelah beberapa menit berubah menjadi merah. Dalam tabung kedua tidak terjadi warna biru. Langkah kedua yaitu pada 2 mili 0,5% tambahkan 0,5 mili larutan asam fosfowolframat P terbentuk endapan putih. Langkah ketiga yaitu menunjukkan reaksi klorida. Yang ke B itu pengamatan bentuk kristal atau uji sublimasi mikro. Informasi tentang bentuk kristal suatu zat padat sangat penting dalam analisis kualitatif zat. Karena bentuk kristal suatu zat adalah khas. Alat yang digunakan untuk melihat bentuk kristal adalah mikroskop. Sublimasi mikro merupakan salah satu cara analisa fisika. Digunakan untuk mengidentifikasi beberapa obat dan bahan farmasi. Dasarnya adalah zat padat bila dipanasi, sebelum mencair bisa langsung berubah menjadi fase gas, dan pada pendinginan berubah lagi menjadi fase padat dan bentuk khas. Dalam proses sublimasi ini, beberapa zat padat pada pendinginan mungkin dari fase zat itu melalui fase cair dulu, kemudian menghablur, dan ada zat yang langsung dari fase gas berubah menjadi fase padat. Hasil sublimat inilah yang nantinya akan diamati di bawah mikroskop. Masing-masing senyawa obat akan menampakkan bentuk kristal yang spesifik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Khairia Warhan dengan akhiran NIM 015. Jadi di sini ada analisis kuantitatif obat. Nah, yang pertama itu yang harus kita ketahui adalah analisis kuantitatif. Nah, analisis kuantitatif sendiri ini merupakan analisis yang dimana digunakan untuk menentukan jumlah atau kadar dari suatu elemen atau spesif yang ada di dalam sampel. Kemudian analisis kuantitatif di dalam dunia farmasi, kimia farmasi, secara spesifik itu bekerja untuk mengetahui kadar suatu senyawa obat dalam sampel. Misalnya dalam sediaan tablet, atau untuk mengetahui tingkat kemurnian suatu bahan obat yang diuji. Selanjutnya, teknik analisis obat secara kuantitatif. Nah, berdasarkan dari beberapa literatur, pada golongan obat menurut jenis efek farmakologisnya. Hal ini dilakukan untuk memudahkan seorang mahasiswa mempelajari tentang bagaimana cara menentukan kadar obat masing-masing memiliki efek yang sama. Kemudian selanjutnya ada misalnya analisis obat golongan analgetika antipyretika, yaitu seperti yang pertama asetosal. Nah, untuk menentukan analisis kuantitatifnya ini bisa ditentukan dengan metode alkilimetri
menggunakan prinsip reaksi netralisasi. Kemudian ada obat parasetamol. Ini dapat ditentukan kadarnya dengan metode nitrimetri menggunakan prinsip reaksi diazotasi. Selanjutnya ada asam mefenamat, di mana bisa ditentukan dengan metode titrasi bebas air menggunakan prinsip reaksi netralisasi. Kemudian ada di analisis kuantitatif obat, ada yang namanya analisis volumetri. Nah, analisis volumetri ini merupakan bagian dari analisis kuantitatif yang dimana dengan caranya itu dengan mengukur secara teliti volume larutan yang diketahui konsentrasinya yang dapat bereaksi sempurna dengan zat yang akan ditentukan kadarnya. Nah, berikut ini ada hal-hal yang diperlukan dalam menganalisis dengan cara volumetri. Yang pertama itu kita membutuhkan alat pengukur volume seperti buret, pipet volume, dan labu ukur. Kemudian yang kedua ada neraca analitik. Nah, neraca analitik ini merupakan timbangan yang dimana digunakan untuk menimbang bahan yang akan diselidiki atau senyawa baku untuk membuat larutan baku. Selanjutnya ada senyawa yang digunakan sebagai larutan baku untuk pembakuan harus senyawa dengan kemurnian yang tinggi. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Reski Rinaldi, NIM 016. Saya akan membacakan materi macam-macam titrasi berdasarkan jenis reaksi. Yang pertama itu titrasi asam basa T. Titrasi asam basa melibatkan reaksi antara asam dengan basa, sehingga akan terjadi perubahan pH larutan yang dititrasi. Reaksi antara asam dan basa dapat berupa asam kuat atau lemah dengan basa kuat atau lemah. Titrasi dengan larutan titer asam kuat atau HCl 0,1 N atau H2SO4 0,1 N disebut asidimetri, dan titrasi dengan larutan titer basa kuat atau NaOH 0,1 N biasa disebut alkalimetri. Yang kedua itu titrasi pengendapan. Metode titrasi endapan merupakan analisis volumetri yang berdasarkan pada reaksi pembentukan endapan. Metode titrasi pengendapan yang paling banyak digunakan adalah metode argentometrik. Titrasi pengendapan dengan metode argentometri merupakan metode umum untuk menetapkan kadar senyawa halogenida atau Cl-, Br-, dan I-, dan senyawa-senyawa lain seperti SCN- yang membentuk endapan dengan perak nitrat atau AgNO3. Yang ketiga itu titrasi kompleksometri. Titrasi ini merupakan metode volumetri yang berdasarkan pada reaksi pembentukan kompleks antara ion logam dengan senyawa pengkompleks atau ligan. Senyawa pengkompleks yang paling umum digunakan dalam volumetrik adalah asam etilendiamin, tetrasetat atau sering disingkat EDTA atau H4Y dalam bentuk garam dinatrium atau Na2H2Y. Yang keempat itu titrasi oksidasi reduksi. Titrasi oksidasi reduksi adalah cara analisis volumetri yang berdasarkan reaksi reduksi oksidasi atau redox. Salah satu ciri reaksi redox adalah terjadinya perubahan bilangan oksidasi atau bilox dari zat-zat yang bereaksi sebelum dan sesudah reaksi. Mungkin cuma itu saya persilakan untuk pemateri selanjutnya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Mutia Mursalim dengan akhiran NIM 017. Baik, di sini saya akan membahas sedikit terkait hubungan struktur aktivitas obat-obat antibiotika.
Jadi penggolongan atau klasifikasi antibiotika berdasarkan mekanisme kerjanya dia dibagi menjadi 5, yang dimana yang pertama yaitu antibiotika yang menghambat sintesa dinding sel bakteri, contohnya penisilin, cephalosporin, carbapenem, vancomycin, dan bacitracin, fosfomycin, dan isoniazid. Terus yang kedua ada antibiotika yang bekerja langsung pada membran sel bakteri. Dia mempengaruhi permeabilitas membran dan menyebabkan kebocoran sel, contohnya polymyxin dan daptomycin. Yang ketiga, ada antibiotik yang menghambat pembentukan DNA dan RNA, contohnya quinolone dan rifampicin. Terus yang keempat, ada antibiotika yang menghambat pembentukan protein pada ribosom, contohnya erythromycin, clindamycin, sinersid, fluoromutilin yang aktif pada ribosom subunit 50S. Ada aminoglikosida, gentamicin, streptomycin, tetrasiklin, glycylcycline yang aktif pada ribosom subunit 30S dan linazolid yang aktif baik pada ribosom 50S dan 30S. Terus yang terakhir antibiotika yang menghambat sintesa asam folat di dalam sitoplasma, contohnya ada sulfonamida dan trimetoprim. Terus berdasarkan struktur kimianya sendiri, penggolongan antibiotika itu berdasarkan struktur kimianya, dia dibagi menjadi 6 kelompok, yakni antibiotika beta-lactam, aminoglikosida, tetrasiklin, polipeptida, makrolida, lincomycin, dan lain-lain. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Golongan analgetika. Jadi analgetika merupakan senyawa yang dapat menekan fungsi sistem rasa sakit tanpa mempengaruhi kesadaran. Analgetika bekerja dengan meningkatkan nilai ambang persepsi rasa sakit. Nah, penggolongan analgetika berdasarkan mekanisme kerjanya pada tingkat molekul dibagi menjadi 2 golongan. Yang pertama, analgetika narkotika, contohnya seperti morfin, metadon, dan lain sebagainya. Kemudian analgetika non-narkotik, contohnya analgetika, antipiretik, dan NSAID. Kemudian mekanisme kerja analgesik, yaitu menghambat secara langsung dan selektif enzim-enzim pada SSP yang mengkatalisis biosintesis prostaglandin. Antipiretik meningkatkan eliminasi panas dengan cara menimbulkan dilatasi pembuluh darah perifer, dan mobilitas air sehingga terjadi pengeluaran keringat. Kemudian antiradang dengan menghambat biosintesis prostaglandin. Kemudian salah satu contoh yang dapat kita lihat untuk efektivitas dari golongan analgetik ini yaitu pada obat morfin. Morfin dan turnannya, menurut Beckett dan Casey, reseptor turnan morfin mempunyai 3 sisi yang penting untuk timbulnya aktivitas analgesik, yaitu yang pertama, struktur bidang datar yang mengikat cincin aromatik obat melalui ikatan van der Waals. Yang kedua, tempat anionik yang mampu berinteraksi dengan pusat muatan positif obat. Dan yang ketiga, lubang dengan orientasi yang sesuai untuk menampung bagian CH2 dari proyeksi cincin piperidin yang terletak di depan bidang yang mengandung cincin aromatik dan pusat datar. Sekian dari saya, selanjutnya saya serahkan kepada materi selanjutnya. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Melita Nur Islami dengan akhiran NIM 021. Baiklah, di sini materi selanjutnya itu tentang hubungan struktur, sifat kimia, fisika dengan proses absorpsi, distribusi, dan ekstresi obat. Nah, setelah masuk ke dalam tubuh melalui cara tertentu, misal melalui oral, parenteral, anal, dan dermal atau cara lainnya, obat akan mengalami proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Selain proses di atas, kemungkinan obat ini akan mengalami modifikasi fisika yang melibatkan bentuk sediaan atau formulasi obat, dan modifikasi kimia yang melibatkan perubahan struktur molekul obat, dan hal ini dapat mempengaruhi respon biologis. Adapun 3 fase yang menentukan terjadinya aktivitas biologis obat adalah, yang pertama ada fase farmaseutik, yang dimana pada fase ini meliputi proses pabrikal, pengaturan dosis, formulasi, bentuk sediaan, pecahan bentuk sediaan, dan terlarutnya obat aktif. Fase ini berperan dalam ketersediaan obat untuk dapat diabsorpsi ke dalam tubuh. Yang kedua ada
fase farmakokinetik, yang di mana fase ini meliputi proses absorpsi, distribusi, dan metabolisme dan ekskresi obat atau ADME. Fase ini dapat berperan dalam ketersediaan obat untuk mencapai jaringan sasaran atau biasa disebut dengan target atau reseptor sehingga dapat menimbulkan respon biologis. Yang ketiga ada fase farmakodinamika, yang di mana pada fase ini terjadi interaksi obat reseptor dalam jaringan sasaran. Fase ini juga dapat berperan dalam timbulnya respon biologis obat. Terus ada cara pemakaian obat melalui oral atau mulut. Sublingual bawah lidah, rektal atau dubur, dan parental tertentu, seperti melalui intradermal, intramuskular, subkutan, dan intraperiotal, yang dapat melibatkan proses absorpsi obat yang berbeda-beda. Pada pemberian ini secara parental yang lain, seperti melalui intravena, intraarteri, atau intraspinal, dan intracerebral, tidak melibatkan proses absorpsi. Obat yang langsung masuk ke dalam peradangan darah dan kemudian menuju sisi reseptor atau reseptor site. Cara pemberian yang lainnya adalah seperti secara inhalasi, yang dimana melalui hidung dan secara setempat melalui kulit atau mata. Nah, proses absorpsi ini merupakan dasar yang penting dalam menentukan aktivitas farmakologi obat. Kegagalan atau kehilangannya obat ini selama proses absorpsi akan mempengaruhi efek obat dan menyebabkan kegagalan pengobatan. Mungkin hanya itu selanjutnya saya berikan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Nas Reski Amalia dengan akhiran NIM 022. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi tadi. Jadi langsung saja, hubungan struktur, sifat kimia, fisika dengan proses absorpsi obat. Jadi proses absorpsi merupakan dasar yang penting dalam menentukan aktivitas farmakologis obat. Kegagalan atau kehilangan obat selama proses absorpsi akan mempengaruhi efek obat dan menyebabkan kegagalan pengobatan. Absorpsi obat melalui saluran cerna. Nah, pada pemberian secara oral, sebelum obat masuk ke peredaran darah dan didistribusikan ke seluruh tubuh, terlebih dahulu harus mengalami proses absorpsi pada saluran cerna. Selanjutnya, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses absorpsi obat pada saluran cerna antara lain adalah bentuk sediaan, sifat fisika kimia, cara pemberian, faktor biologis, dan faktor lain-lain. Mungkin itu saja dari saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Saseli Dwi Adi Ananda dengan NIM akhiran 020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan struktur sifat fisika kimia dengan proses distribusi obat. Pada umumnya, distribusi obat terjadi dengan cara menembus membran biologis melalui proses difusi. Mekanisme difusi dipengaruhi oleh struktur kimia, sifat fisika kimia obat, dan sifat membran biologis. Setelah masuk ke peredaran sistemik, molekul obat secara serentak didistribusikan ke seluruh jaringan dan organ tubuh. Melalui proses distribusi ini, molekul obat aktif mencapai jaringan sasaran atau reseptor obat. Proses distribusi dan eliminasi obat berlangsung secara bersamaan, dan pada umumnya proses distribusi obat lebih cepat dibanding proses eliminasi. Kecepatan dan besarnya distribusi obat dalam tubuh bervariasi dan tergantung pada faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama itu sifat fisika kimia obat, terutama kelarutan dalam lemak. Yang pertama, sifat membran biologis. Yang kedua yaitu kecepatan distribusi aliran darah pada jaringan dan organ. Yang ketiga itu ikatan obat dengan sisi kehilangan. Yang keempat itu adanya pengangkutan aktif dari beberapa obat. Yang kelima itu massa atau volume jaringan. Jadi baik, yang ingin saya jelaskan di sini terkait struktur membran biologis.
Sel kehidupan dikelilingi oleh membran yang berfungsi untuk memelihara keutuhan sel, mengatur pemindahan makanan dan produk yang terbuang, serta mengatur keluar masuknya senyawa dari dan ke sitoplasma. Membran biologis mempunyai dua fungsi utama, yaitu yang pertama sebagai penghalang dengan sifat permeabilitas yang khas, yang kedua sebagai tempat untuk reaksi biotransformasi energi. Yang kedua, model membran sel. Struktur membran Dawson dan Uli pada tahun 1935, struktur membran sel terdiri dari dua bagian. Di dalam adalah bagian lapisan lemak bimolekul dan bagian luar adalah salah satu lapisan protein yang mengapit lapisan lemak bimolekul. Protein ini bergabung dengan bagian polar lemak melalui kekuatan elektrostatik. Selanjutnya, model yang kedua yaitu model struktur membran kolesterol pada tahun 1964. Memperjelas model membran biologis Dawson dan Yeli, yaitu daerah polar molekul lemak secara normal berorientasi pada permukaan sel dan diselimuti oleh salah satu lapis protein pada permukaan membran. Kemudian model yang ketiga yaitu model struktur membran Singer dan Nicholson pada tahun 1972. Disebut model cairan mosaik, di mana struktur membran terdiri dari lemak bimolekul dan protein globular yang tersebar di antara lemak bimolekul tersebut. Mungkin cukup dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Andi Nur Fadila dengan akhiran NIM 019. Jadi baik, saya akan menjelaskan hubungan struktur, sifat kimia, fisika dengan proses metabolisme obat. Adapun suatu obat dapat menimbulkan respon biologis dengan melalui dua jalur, yaitu yang pertama, obat aktif yang akan bentuk bebas berinteraksi dengan reseptor sel khas dan menimbulkan respon biologis. Yang kedua, praobat setelah masuk ke peredaran darah mengalami proses metabolisme menjadi obat aktif, berinteraksi dengan reseptor dan menimbulkan respon biologis atau bioktivasi. Dan secara umum, tujuan metabolisme obat adalah mengubah obat menjadi metabolit tidak aktif dan tidak toksik, atau bionaktivasi dan detoksifikasi. Mudah larut dalam air dan kemudian diekskresikan dari tubuh. Hasil metabolisme beberapa obat bersifat lebih toksik dibanding dengan senyawa induk. Dan ada pula hasil metabolisme obat yang mempunyai efek farmakologis berbeda dengan senyawa induk. Mungkin itu saja, saya kembalikan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Afifah Tadaing dengan akhiran NIM 003. Di sini saya akan menjelaskan terkait hubungan struktur, sifat kimia, fisika dengan proses ekskresi obat. Yang pertama, ekskresi obat melalui paru. Obat yang diekskresikan melalui paru, terutama obat yang digunakan secara inhalasi. Sifat fisik yang menentukan kecepatan ekskresi obat melalui paru adalah koefisien partisi darah atau udara. Yang kedua, ekskresi obat melalui ginjal. Ekskresi obat melalui ginjal melibatkan 3 proses. Yang pertama, penyaringan glomerulus. Yang kedua, absorpsi kembali secara pasif pada tubulus ginjal. Yang ketiga, ekskresi pengangkutan aktif pada tubulus ginjal. Dan yang ketiga itu ekskresi obat melalui empedu. Obat dengan berat molekul lebih dari 150 dan obat yang telah dimetabolisis menjadi senyawa yang lebih polar dapat diekskresikan dari hati melewati empedu menuju ke usus dengan mekanisme pengangkutan aktif. Obat tersebut biasanya dalam bentuk terkonjugasi dengan asam glukuronat, asam sulfat atau glisin. Di usus bentuk
Di usus, bentuk terkonjugat tersebut secara langsung diekskresikan melalui tinja atau dapat mengalami proses hidrolisis oleh enzim atau bakteri usus menjadi senyawa yang bersifat nonpolar, sehingga diabsorpsi kembali ke plasma darah, kembali ke hati, dimetabolisis, dikeluarkan lagi melalui empedu menuju ke usus. Demikian seterusnya, sehingga merupakan suatu siklus yang dinamakan siklus enterohepatik. Siklus ini menyebabkan masa kerja obat menjadi lebih panjang. Baik, itu materi yang telah saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada semua pemateri. Mungkin itu saja materi dari kami kelas A pada hari ini. Adapun kesimpulan yang dapat saya ambil dari presentasi kali ini, yaitu pada sifat fisika adalah sifat yang berhubungan dengan perubahan fisik zat. Sifat fisika dapat diukur dan diteliti tanpa mengubah komposisi atau susunan dari zat tersebut. Sifat fisika dapat digunakan untuk menerangkan penampilan suatu zat. Sifat-sifat yang tergolong sifat fisika yaitu ada warna, bau, rasa, kerapatan, titik pidih, titik lebur, titik beku, daya hantar, kemagnetan, kelarutan, dan kekerasan. Selanjutnya pada sifat kimia adalah sifat yang menunjukkan kemampuan suatu zat untuk melakukan reaksi kimia atau sifat yang menyatakan interaksi antar zat. Suatu materi yang dapat diketahui jika materi tersebut bereaksi dengan materi lainnya. Sifat mudah tidaknya suatu terbakar, contohnya seperti alkohol, spiritus, atau bensin. Yang kedua, kestabilan. Yang ketiga, kereaktifan. Yang keempat, mudah bereaksi dengan basa, membentuk garam. Yang kelima, perkaratan. Dan yang terakhir, tempat yang lembab. Baik, sekian presentasi kami hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.